Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Priska Angelina Wong, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah kerja nyata di wilayah Kecamatan Makassar. Nah, hari ini kita akan membahas terkait tentang pentingnya gizi seimbang di masa pandemi COVID-19 ini, yang tentunya kita perlukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Langsung saja kita bahas. Nah teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini selain mengikuti protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan, kita perlukan juga yang namanya gizi seimbang guna mencapai imunitas tubuh di dalam tubuh kita. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Yuk mari sama-sama kita simak piramida berikut ini. Seperti pada gambar berikut, dalam piramida gizi seimbang sendiri merupakan prinsip di mana membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif, dan olahraga, serta memantau berat badan. Nah, pada bagian makanan pokok, pada umumnya orang dewasa memerlukan sekitar 3-4 porsi makanan pokok per harinya, di mana makanan pokok tersebut merupakan sumber karbohidrat yang sangat baik bagi tubuh. Nah, makanan pokok pun beraneka ragam. Ada beras, jagung, singkong, ubi, dan lain-lain. Serta olahannya yaitu roti, pasta, mie, dan lain-lain. Kemudian kita lihat pada sisi sayuran, di mana kita membutuhkan sekitar 3-4 porsi sayuran per harinya. Sayuran pun beraneka macam. Ada wortel, kemudian ada bayam, ada toge, ada kangkung, dan lain sebagainya. Nah, sayuran ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat bagus dan sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Kemudian untuk di buah-buahan sendiri, kita memerlukan sekitar 2-3 porsi buah-buahan dalam satu harinya, di mana buah-buahan pun beraneka macam. Ada semangka, pepaya, kemudian ada jambu, ada stroberi, dan lain-lain sebagainya. Nah, buah-buahan ini pun merupakan sumber mineral dan vitamin yang sangat baik untuk tubuh kita. Kemudian untuk yang sebelum puncaknya kita lihat ada protein. Nah, protein ini merupakan zat gizi yang sangat baik untuk tubuh kita, di mana akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, protein sendiri terbagi atas dua, yaitu nabati dan hewani. Nah, nabati sendiri ini kita bisa dapatkan dari misalnya tempe, kemudian tahu, atau kacang-kacangan lainnya. Kemudian pada hewani itu kita dapatkan di ikan atau hasil laut lainnya seperti udang, cumi-cumi, dan lain sebagainya, ayam, daging sapi, telur, susu, dan produk olahan lainnya. Nah, untuk protein sendiri ini kita memerlukannya sekitar 2-4 porsi per harinya. Untuk di puncaknya atau di top of piramidanya kita memerlukan gula, garam, minyak yang pastinya kita gunakan seperlunya untuk meminimalisir kejadian penyakit tidak menular atau PTM. Selain itu kita memerlukan sekitar 8 gelas air per harinya, dan selain itu kita memerlukan olahraga. Olahraga pun terbagi atas dua, yaitu olahraga yang keras dan olahraga yang ringan. Olahraga keras itu dapat kita lihat contohnya seperti fitness atau misalnya angkat beban dan lain sebagainya. Untuk olahraga ringan kita bisa lakukan di rumah seperti jalan-jalan sekitar 30 menit, ataupun misalnya kita bisa berlari, atau misalnya kita bisa mencuci piring, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak lupa kita juga perlu untuk mencuci tangan setelah dan sesudah makan. Hal ini berguna untuk mencegah bakteri atau virus yang menempel pada tangan agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu, kita juga perlu memantau berat badan ideal kita. Berat badan ideal ini dihitung dengan rumus berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter kali tinggi badan dalam satuan meter. Untuk normalnya kita akan mendapatkan IMT sebesar 18,5 sampai 25,0. Di bawahnya berarti
itu dapat dikategorikan kurus atau kurang gizi. Di atas 25 itu dapat digolongkan sebagai gemuk, di mana kelebihan berat badan ada terbagi atas dua, yaitu ringan dan berat. Untuk yang ringan sendiri 25,1 sampai 27,0, sedangkan yang tingkat berat lebih besar 27. Kali ini saya akan membagikan 2 resep andalan saya berupa set menu yang tentunya ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran, serta ada buah-buahan. Untuk itu, kita langsung ke resep pertama. Untuk set menu yang pertama, kita akan membuat lauk pauknya terlebih dahulu, berupa oseng daging tempe. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan antara lain 100 gram tempe yang diiris kecil dan dipotong kecil seperti ini. Kemudian 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe diiris, 2 buah cabai merah diiris, 4 siung bawang merah diiris, 3 siung bawang putih diiris, dan ada 3 buah ebi. Selanjutnya kita memerlukan 150 gram daging sapi, 10 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada. Kemudian ada sekitar 30 ml air. Step pertama, kita tuang 10 sendok makan minyak sayur. Lalu kita nyalakan kompornya. Tunggu hingga minyaknya mendidih. Di step ini kita menggunakan minyak goreng untuk menggoreng tempe. Ketika sudah berbuih seperti ini, kita turunkan tempenya. Kita goreng tempe hingga kering. Di lauk pauk kita kali ini kita menggabungkan antara protein nabati yang kita dapat dari si tempe ini, kemudian protein hewani yang kita dapat dari daging sapi tadi. Kita goreng tempe ini sampai kering, sampai sekitar 7 menit. Setelah kecoklatan seperti ini, kita matikan kompor, lalu kita tiriskan. Pastikan minyak yang ada di tempe ini tertiriskan dengan baik sehingga kita tidak terlalu banyak makan minyak. Pastikan minyaknya tertiris dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat dagingnya. Yang pertama kita nyalakan kompornya terlebih dahulu. Kemudian kita tuang kembali 2 sendok makan minyak. Setelah itu kita masukkan semua bumbu yang tadi seperti cabai, kemudian jahe, dan bawang-bawangan. Oh ya teman-teman, untuk di bumbu ini tadi kita juga menggunakan cabai rawit sebanyak 10 iris. Kita tumis hingga matang, hingga layu. Dengan api kecil saja. Setelah kita lihat tumisan kita yang tadi sudah sedikit layu, kita masukkan 150 gram daging yang tadi. Kita tumis hingga warna dagingnya berubah.
Setelah warna dagingnya sudah cukup berubah, kita turunkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Jangan lupa kita tambahkan garam serta kaldu bubuk dan merica yang tadi. Kita aduk sebentar lagi. Jangan lupa kita turunkan juga 30 ml air tadi. Kita aduk lagi sebentar. Pastinya makanan ini sangat bergizi dan sangat lengkap. Ada protein nabati, ada protein hewani, dan tentunya pasti lezat dan enak. Step terakhir, kita turunkan 2 sendok makan kecap manis dan juga 1 sendok makan saus tiram. Aduk deh sampai matang. Kita aduk sampai airnya meresap ke dagingnya dan ke masakannya. Kita kasih besar sedikit apinya. Kita biarkan saja sampai airnya meresap. Menu ini sangat cocok untuk dimakan di siang hari. Airnya sudah menyusut, kita matikan apinya. Lalu hidangan ini siap dihidangkan. Oseng daging tumis tempe. Nah, setelah kita membuat oseng daging tadi sebagai lauk pauk, sekarang kita akan membuat sayurannya. Kali ini kita akan membuat cah kangkung menggunakan saus tiram. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu 1 ikat kangkung, 1 buah tomat, 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih dicincang halus, dan 50 ml air. Selanjutnya kita siapkan panci, spatula, kemudian kita nyalakan kompor. Lalu kita tuang 1 sendok makan minyak sayur tadi. Kita tunggu agak hangat. Sambil menunggu minyaknya hangat, kita siapkan bawang merah dan bawang putih cincangnya tadi. Kita bisa lihat sudah sedikit membuih, kita turunkan bawang putih dan bawang merahnya. Kita tumis hingga warnanya kecoklatan dan mengeluarkan bau harum. Step selanjutnya, kita turunkan kangkungnya beserta tomatnya. Kita aduk-aduk sebentar. Mili air yang tadi. Kita aduk-aduk lagi sebentar. Lalu kita turunkan 1 sendok teh garam beserta 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk-aduk.
Jangan sampai layu ya sayurnya teman-teman, karena jikalau terlalu layu, vitamin yang ada di dalam tomat serta kangkung ini akan hilang. Cukup sampai warnanya sedikit pucat dan sedikit layu. Seperti ini warnanya, seperti ini juga warna tomatnya. Kita matikan apinya. Selanjutnya kita akan tata di piring. Pastikan makanan pokok 2/3 dari setengah piring. Makanan pokok yang kita gunakan kali ini yaitu beras yang kita olah menjadi nasi. Selanjutnya kita tata sayurannya juga 2/3 dari setengah piring. Sayuran di sini kita menggunakan cah kangkung saus tiram serta tomat. Selanjutnya untuk 1/3 dari setengah piring kita pakai lauk pauk yang tadi kita buat. Yaitu oseng daging tempe. Untuk 1/3 piring lagi kita isi dengan buah pepaya. Inilah set menu pertama, ada nasi, cah kangkung dengan tomat dengan saus tiram, ada pun juga oseng tempe dan daging, dan ada buah pepaya.